Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Gratia Silaban dari Fakultas Pertanian Prodi Teknologi Pangan. Saya yang terbagi atas beberapa tim pada hari ini bertugas sebagai moderator. Saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Belveri Surbakti dengan NIM 210306139 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Adi Rizky Anantia dengan NIM 210902094, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Deogi Brian Yosefin Sinaga dengan NIM 210301217 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Saifullah Yusuf Sikombang, NIM 210308030, Fakultas Pertanian, Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ardiana Sution dengan NIM 210306111, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ilmi Nasution dengan NIM 210306068, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragib dengan NIM 210902112 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Mubarak dengan NIM 210906042 dari Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Refat Artana Wijaya dengan NIM 012103012448, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. ada pula latar belakang dari kasus kami, yaitu di Indonesia masih sering kita jumpai kasus intoleransi agama di sekitar kita. Salah satu contohnya kasus intoleransi di lingkungan kampus. Ada satu kasus yang tidak pernah terekspos di media, di mana ada seorang mahasiswi Muslim yang kuliah di kampus swasta Kristen Protestan. Karena mahasiswa tersebut kuliah di sana, mau tidak mau dia harus mengikuti semua peraturan dari kampus tersebut. Salah satu contohnya adalah semua mahasiswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan di gereja yang diadakan oleh pihak kampus seperti acara Natal, Paskah, dan lain-lain. Karena peraturan tersebut, mahasiswi tersebut wajib hadir di gereja dan membuka hijabnya saat acara berlangsung. Lalu, apakah peraturan tersebut merupakan tindakan intoleransi agama yang dibuat oleh kampus, ataukah itu merupakan risiko dari mahasiswi tersebut yang memilih di kampus tersebut? Untuk itu, kami di sini akan membahas kasus tersebut. Baiklah, saya akan mempersilahkan pihak pro terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Tindakan tersebut adalah konsekuensi yang harus diterima oleh mahasiswa tersebut. Karena ketika ia memilih untuk berkuliah pada sesuatu kampus, maka artinya ia sudah setuju dengan peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh kampus tersebut. Baiklah, berarti menurut Anda itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh mahasiswi tersebut. Lalu bagaimana dengan pendapat tim kontra? Meskipun begitu, jika ada mahasiswi Muslim di kampus itu, seharusnya kampus memberikan keringanan mengenai peraturan tersebut. Seperti halnya tidak mewajibkan mahasiswi itu untuk hadir di acara gereja pada kampusnya. Karena jika mahasiswi itu diwajibkan untuk ikut acara keagamaan Kristen, terlihat seperti tindak intoleransi. Terlebih lagi, ia harus membuka hijabnya karena tidak boleh memakai hijab di dalam gereja. Baik, berarti di sini Anda menyalahkan peraturan yang dibuat oleh pihak kampus karena tidak memberikan keringanan kepada mahasiswi yang Muslim. Lalu, apakah ada tanggapan lain dari kelompok pro? Bukannya masih banyak kampus lain yang bisa dimasuki, dan kenapa harus mendaftar pada kampus yang memang terkhususkan untuk mahasiswa atau mahasiswi dengan agama tersebut? Pastinya mahasiswa atau mahasiswi tersebut sudah tahu peraturan yang sudah tertera di kampus tersebut. Anda mengatakan bahwa hal itu sepenuhnya bukan tanggung jawab dari pihak kampus, melainkan tanggung jawab dari mahasiswa yang memilih kampus tersebut. Nah, lalu apa nih tanggapan lanjutan dari tim kontra?
Jika kita lihat dari sudut pandang dari kampus, mungkin itu benar. Tapi dari sudut pandang mahasiswa tersebut, mungkin dia memiliki alasan yang cukup kenapa dia masuk ke kampus tersebut. Dan juga di sisi lain, pihak kampus tidak seharusnya memperlakukan mahasiswa-mahasiswinya seperti itu. Jadi maksud Anda, bisa saja kampus tersebut adalah pilihan terakhir yang dapat diambil oleh mahasiswi tersebut, sehingga pihak kampus harus memberikan perlakuan khusus kepada mahasiswi tersebut. Apakah ada sanggahan lain dari tim Pro? Pastinya calon mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mendaftar tersebut sudah paham dengan aturan yang telah ditetapkan dari kampus tersebut, dan mereka juga pasti menyetujui dan tidak keberatan terhadap hal itu, sehingga mereka mendaftarkan dirinya ke sana. Dan untuk aturan yang sudah diberlakukan tidak bisa kita ganggu gugat karena kampus tersebut memang diutamakan untuk mahasiswa atau mahasiswa yang beragama Kristen. Pastinya mahasiswa sudah tahu bagaimana peraturan yang disediakan kampus sebelum mendaftar kampus tersebut. Lalu bagaimana tanggapan pihak atas tanggapan pihak Pro tadi? Hal yang disampaikan memang benar. Jika seseorang ingin masuk ke kampus, dia harus mengetahui aturan-aturan tersebut dan juga dia harus melaksanakannya. Namun di sisi lain, kita harus juga mengetahui kendala apa yang didapatkan oleh mahasiswa yang dibuat oleh pihak kampus tersebut. Apakah peraturan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik atau bahkan membebani mahasiswa tersebut. Kita harus mengetahui hal itu. Baik, jadi menurut Anda pihak kampus tidak boleh membebani mahasiswa yang berbeda keyakinan dengan peraturan yang sudah ada. Apa ada hal yang ingin disampaikan oleh pihak Pro? Seharusnya itu sudah menjadi konsekuensi ketika mahasiswa atau mahasiswi masuk ke kampus yang mayoritas Kristen. Karena mahasiswa atau mahasiswi tersebutlah yang harus dengan kampus, bukan pihak kampus yang beradaptasi dengannya. Bagaimana tanggapan tim kontra atas pernyataan tim Pro tadi? Baik, seharusnya walaupun di dalam kampus tersebut tertera beberapa peraturan, tetapi setiap orang juga memiliki hak untuk menjalankan kewajiban agamanya masing-masing. Terutama halnya untuk melepas hijab hanya karena suatu peraturan. Mereka punya hak sendiri untuk menggunakannya, karena itu adalah suatu bentuk perlakuan mereka melaksanakan kewajiban beragama. Baiklah, mari kita dengarkan pendapat dari tim netral. Kembali lagi kepada pendapat setiap masing-masing kedua belah kubu, karena kita tidak bisa mengintimidasi mahasiswa tersebut untuk kuliah di kampus tersebut, karena dia juga berhak memilih dan menentukan tempat kuliah yang dia inginkan. Dan itu sudah menjadi konsekuensi dia sendiri terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus tersebut. Dan mungkin pihak kampus bisa memberi keringanan bagi mahasiswanya yang menganut agama lain. Jadi pertikaian ataupun selisih paham seperti ini dapat dihindari. Saya setuju dengan pendapat tim netral. Memang benar bahwa itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh mahasiswa ataupun mahasiswi yang kuliah di perguruan tinggi tersebut. Namun dalam hal ini, pihak perguruan tinggi juga dapat mengambil tindakan dengan membuat peraturan yang adil untuk semua mahasiswanya. Seperti yang kita ketahui, banyak kampus swasta Islam yang mahasiswa-mahasiswinya tidak beragama Islam, contohnya UMN. Namun, toleransi tetap terjalin di kampus tersebut karena peraturannya tidak memberatkan agama yang satu. Mereka membuat peraturan yang adil dan menanamkan peraturan yang berbasis toleransi di kampusnya. Mungkin kampus yang ada pada kasus ini bisa mengambil pelajaran dari kampus UMN atau kampus lainnya agar bisa menciptakan peraturan yang berbasis toleransi. Sekian video debat dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan selamat pagi.